Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 30 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roti hidup dan air hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini berjudul Di Tabernakelnya. Ayatnya terdapat dalam Mazmur 27 ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, kata Halik itu, ia memuliakan aku. Segenap penduduk surga bersatu padu dalam memuji Allah. Biarlah kita mempelajari nyanyian-nyanyian malaikat itu sekarang, agar kita dapat menyanyikannya bila mana kita bergabung dengan rombongan mereka yang bersinar-sinar itu. Biarlah kita katakan bersama-sama dengan pemazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 335. Kita harus membawa kesadaran spiritual yang hidup ke setiap pertemuan keagamaan, bahwa Tuhan dan malaikatnya ada di sana bekerja sama dengan semua penyembah sejati. Tempat ibadah mungkin sangat sederhana, tetapi tidak kurang diakui oleh Tuhan. Bagi mereka yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan dalam keindahan kekudusan, itu akan menjadi seperti gerbang surga. Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 6 halaman 362 dan 363. Bait Allah dibuka di surga, dan ambang pintunya disiram dengan kemuliaan bagi setiap gereja yang akan mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya. Kita perlu belajar, bermeditasi, dan berdoa. Kemudian kita akan memiliki penglihatan spiritual untuk membedakan bagian dalam dari bait suci surgawi. Kita akan memahami tema dari lagu dan ucapan syukur paduan suara surgawi di sekitar tahta. Ketika Sion akan bangkit dan bersinar, terangnya akan menembus, dan nyanyian pujian dan ucapan syukur yang berharga akan terdengar dalam pertemuan para orang kudus. Dikutip dari Testimonies for the Church, jilid 6 halaman 368. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat 5 dan 11. Demikian renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini di dalam bahasa Inggris berjudul In His Tabernacle, yang artinya di dalam kemahnya atau di dalam tempat ibadahnya. Tentang hal ini, renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 37 paragraf 2. Kita harus membawa kesadaran spiritual yang hidup ke setiap pertemuan keagamaan, bahwa Tuhan dan malaikatnya ada di sana, bekerja sama dengan semua penyembah sejati. Jadi, dalam setiap pertemuan ibadah kita, Tuhan yaitu Allah dan para malaikatnya hadir bersama kita.
bagaimana caranya Allah hadir bersama kita? Ingat kembali kutipan berikut ini yang terdapat dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 17, paragraf 2, yang menjelaskan, Sang Pencipta Agung mengumpulkan penghuni sorgawi bahwa Ia akan berada di hadapan semua malaikat, memberikan penghormatan khusus kepada Anak-Nya. Sang Anak duduk di atas tahta bersama Bapa, dan kumpulan malaikat kudus sorgawi berkumpul di sekitar mereka. Bapa kemudian menyatakan bahwa ditahbiskan oleh dirinya sendiri, Kristus harus setara dengan dirinya sendiri, sehingga dimanapun kehadiran Anak-Nya, itu adalah kehadirannya sendiri. Firman-Nya harus dipatuhi dengan kerelaan sebagaimana firman dari Bapa. Bapa mengurapi Anak-Nya atau menahbiskan Anak-Nya agar menjadi setara dengan dirinya sendiri. Artinya, tidak ada yang setara dengan Bapa sebelum Bapa mengurapi Anak-Nya. Hanya Bapa yang tertinggi. Dan setelah Bapa mengurapi Anak-Nya agar menjadi setara dengan Bapa, maka dimanapun Anak hadir, hal itu sama dengan kehadiran Bapa, dan firman yang Anak sampaikan harus dipatuhi sebagaimana itu adalah firman Allah Bapa. Inilah otoritas yang Allah Bapa tanamkan di dalam Anak-Nya. Penting sekali kita mengerti akan kebenaran ini, sebab saat dikatakan Allah dan para malaikat-Nya hadir dalam pertemuan ibadah kita, maka yang hadir adalah Yesus dan para malaikat-Nya. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 6, halaman 360, paragraf 3. Kelompok-kelompok kecil yang berkumpul untuk menyembah Allah pada hari kudusnya memiliki hak untuk menuntut berkat yang limpah dari Jehovah. Mereka harus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tamu terhormat dalam pertemuan mereka. Siapakah Jehovah? Dia adalah Allah Bapa. Jadi, dalam pertemuan ibadah, kita dapat menuntut berkat yang dari Allah Bapa. Apakah itu? Kehadiran Anak-Nya. Sebab di mana saja Anak Allah hadir, hal itu sama dengan kehadiran Allah Bapa. Karenanya, masih dalam perikop yang sama, Roh Nubuat menasihatkan. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 362, paragraf 4. Saat Anda memasuki tempat ibadah, mintalah Tuhan untuk menghilangkan semua kejahatan dari hati Anda. Itu sebabnya sebagaimana kita memasuki tempat ibadah, adalah lebih baik untuk banyak berdoa daripada berbicara sia-sia dan bercanda. Sebab Allah hadir di dalam kemah-Nya oleh kehadiran Anak-Nya. Dan masih dalam perikop yang sama, Enya White lanjutkan. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 361, paragraf 4. Jangan ada yang datang ke tempat ibadah untuk tidur. Seharusnya tidak ada yang tidur di rumah Allah. Anda tidak tertidur ketika terlibat dalam urusan duniawi Anda, karena Anda memiliki minat pada pekerjaan Anda. Akankah kita membiarkan pelayanan yang melibatkan kepentingan kekal ditempatkan pada tingkat yang lebih rendah daripada urusan kehidupan duniawi? Tidak hanya berbicara sia-sia atau bercanda, tapi banyak yang tidur dalam acara ibadah. Saat kita bekerja atau berusaha untuk nafkah kehidupan kita, kita tidak tidur, sebab kita punya kepentingan di dalamnya. Tetapi untuk kepentingan hidup kekal, kita malah tidur. Adakah kebutuhan hidup kekal lebih rendah dari kebutuhan duniawi? Ingat, Allah Bapa hadir dalam setiap ibadah kita oleh kehadiran Anak-Nya. Jangan tidur. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar, halaman 37, paragraf 3, berbunyi, kita perlu belajar, bermeditasi, dan berdoa. Kemudian kita akan memiliki penglihatan spiritual untuk membedakan bagian dalam dari bait suci sorgawi. Kita akan memahami tema dari lagu dan ucapan syukur paduan suara sorgawi di sekitar tahta. Ini yang perlu kita lakukan dalam kemah Allah, yaitu tempat ibadah. Sebab di mana Allah hadir, maka itu adalah bilik yang maha suci. Karena saat ini Allah Bapa sedang berada di dalam bilik yang maha suci. Karenanya,
dalam setiap ibadah, kita layaknya berada pada pelataran tahta Allah. Dan Alkitab berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mazmur 84 ayat 11. Itu sebabnya Nyonya White bersaksi menggunakan ayat tersebut dalam 1888 material halaman 1099 paragraf 2 yang berbunyi, sebab 1 hari di pelataranmu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Aku lebih memilih berjaga-jaga di ambang pintu rumah Allahku. Aku lebih suka duduk di ambang pintu daripada tinggal di kemah-kemah orang fasik. Karena Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, Tuhan akan memberikan rahmat dan kemuliaan. Tidak ada hal baik yang akan ditahan dari mereka yang berjalan dengan lurus. Ya, Tuhan semesta alam, diberkatilah orang yang percaya padamu. Bagi Nyonya White, lebih baik menjaga pintu rumah Allah di mana Allah Bapa hadir daripada di rumah-rumah orang fasik. Sebab Allah Bapa adalah matahari dan perisai kita yang memberikan rahmat dan kemuliaannya kepada kita. Bagaimana caranya? Melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus adalah matahari kebenaran, perisai, rahmat dan kemuliaan Allah bagi kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam rumah Allah, yang terus memuji Allah Bapa dan anaknya, serta saling melayani. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Teristimewa bila mana kami berada dalam tempat ibadah-Mu, dalam kemah-Mu. Kami harus sadar bahwa Allah Bapa hadir oleh kehadiran anak-Mu, Yesus Kristus. Sebab dengan kehadiran Kristus itulah sama dengan kehadiran Engkau, ya Bapa. Dan kami harus lebih banyak berdoa dan bermeditasi, serta meminta agar Engkau membersihkan hati kami dari kejahatan, agar kami layak untuk datang memuji terus-menerus akan Engkau, ya Bapa, dan anak-Mu, dan serta saling melayani. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, dan kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh anak-Mu, ya Bapa. Sebab oleh kehadiran Roh anak Allah dalam hati kami, itulah wujud kehadiran-Mu dalam hidup ini, serta dalam setiap perbaktian kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.